Untuk Mawizatul Hasanah yang pertama, kami mohonkan kesediaan Habibana Al-Habib Ahmad bin Ja'far Al-Muhdar. Falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam naik haji. Telat Bu, udah telat tadi harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatuhu wassalamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wal quwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatid, para tamu undangan yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim Al-Faqir kepada kalian semua. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebabnya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan sebabnya kita duduk di sini Allah angkat penyakit di dalam diri kita. Amin ya rabbal. Ibadallah, kita berkumpul di tempat ini, duduk di tempat ini. Dahulu yang pernah dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada yang tahu Sayyidah Aisyah, Bu? Nah, kita Slavina tahu, Bu? Tahu semua itu udah pasti. Sayyidah Aisyah ini istri yang paling disayangin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu. Dahulu Sayyidah Aisyah ini bilang, "Kanu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatanashaduna syi'ra baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatabassam." Dulu kata Sayyidah Aisyah, sahabat Nabi datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu. Lalu mereka ini melantunkan syair pujian yang indah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad ini mendengar pujian tersebut, Nabi Muhammad tersenyum pada mereka, ibadallah. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini Nabi Muhammad senyum kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, kita hidup di mana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu udah nggak ada lagi di dalam hati kita, ibadallah. Benar apa benar? Benar. Kadang-kadang kita ini hidup sesuai dengan akal pikiran kita, ibadallah. Itu udah terjadi di zaman ini. Ya, terjadi pada zaman ini kepada diri kita masing-masing, ibadallah. Karena kehidupan kita ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadallah. Bukan atas pola pikir kita, enggak kayak begitu. Saya mah lagi enggak ceramah ini. Lagi buka pengajian ibarat kata. Kita hidup ini contoh. Kalau kita nanti berangkat umrah atau haji, amin. Kita itu tatkala berangkat umrah sama haji, ibadallah, yang laki-laki diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala menutup kepalanya. Tatkala kita ihram nanti di dalam haji, itu laki-laki haram menutup kepalanya. Dan begitu juga perempuan. Tatkala dia memakai niqab, memakai cadar, itu haram. Diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala menutup mukanya. Itu udah perintah Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak bisa lagi kita ganggu gugat ibadallah. Kalau seandainya sekarang ini kita hidup di mana agama Islam ini di dalam hati kita ini kita nggak jalankan dengan benar, yang mana dahulu Nabi Muhammad SAW ini pernah bilang ke Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ini menjelaskan, wahai Umar, ya, Sayyidina Umar ini belum jadi khalifah, tapi Sayyidina Umar udah dipanggil di situ khalifah sama Nabi Muhammad SAW. Nanti akan datang satu zaman yang mana agama yang saya perjuangkan ini, dahulu, Bu, Nabi Muhammad ini sampai berdarah pelipisnya, sampai dicaci maki, dikatain tukang sihir, dikatain penipu. Buat apa? Buat agama Islam doang, ibadallah. Enggak ada yang lain di hati Nabi Muhammad SAW. Marah orang-orang kafir itu bilang, Muhammad ini tukang tipu katanya. Muhammad ini penyihir. Bayangin ibadallah, Nabi Muhammad dikatain
penyihir. Tapi satu yang dijalanin sama Nabi Muhammad SAW, perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Muhammad bilang, kalau bukan karena perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ini orang-orang musyrikin ini semua ini yang gak mau ngikut nurut sama saya ini, saya bakalan bunuh, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini bilang ke Sayyidina Umar, nanti bakal datang satu zaman agama saya ini dilantarkan. Siapa yang menelantarkan? Ini kita semua ini, ibadallah di sini. Makanya ya Bu, yang punya anak perawan Bu, dijagain Bu, auratnya jangan sampai keluar. Itu yang bakalan bikin murka Nabi Muhammad SAW. Dijagain, jangan pakai baju yang ketat. Buat laki-laki jangan buka auratnya. Auratnya laki-laki dari pusar sampai dengkul. Banyak sekarang. Tadi saya jalan tuh Bu, jalan mau kemarin nih, banyak banget ngelihat perempuan ini bajunya kayak kurang. Saya pengen tegur, po itu beli baju di mana yang setengah begitu? Saya mau beliin buat istri saya, kali cocok gitu. Pada begitu semua, kan ini bikin malu agamanya Nabi Muhammad SAW Bu. Bener apa enggak? Bener. Makanya Nabi Muhammad bilang, masuk surga paling susah itu bagi siapa? Bagi perempuan. Hati-hati Bu, makanya buat bapak-bapak juga. Makanya Nabi Muhammad bilang ini, di dalam neraka itu paling banyak siapa Pak? Perempuan. Bukannya berarti perempuan lebih buruk dari laki, enggak, ibadallah. Perempuan taat sama suaminya, jaminannya surga. Allah Ta'ala bilang, masuk ke dalam surga saya ini dari pintu yang manapun yang kau suka. Jadi kalau misalkan agama ini kita mainin, Imam Ghazali itu bilang Bu, di dalam kitabnya, tatkala agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kita tulis ya dengan pola pikir kita sendiri, maka Allah cantumkan nama dia itu selama-lamanya di neraka jahanamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal iyadu billah. Makanya kita gembira dengan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau cerita tentang maulid Al-Fakir Ibu, rasanya kalau cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maulid 3 hari 3 malam nggak mungkin habis. Buat siapa? Buat menceritakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca Quran, ibadallah, ini anak hadroh, suka baca Quran apa kagak? Suka. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Kalau kita baca Quran, ibadallah, dari awal sampai akhir ini Al-Quran kita kepet, kita akan temukan sosok mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Pundaknya beliau Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Matanya beliau, kedua matanya Nabi Muhammad Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ibadallah. Kepalanya beliau Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sampai wajahnya beliau, raut wajahnya Allah sebutkan semua di dalam Al-Quran, ibadallah. Lantas kita ini sebelum jauh pengarang maulid datang menceritakan tentang kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad telah lebih dahulu menceritakan bagaimana kelahiran beliau ke muka bumi ini. Nabi Muhammad bilang, ana da'watu Abi Ibrahim, saya adalah doa dari ayah saya Nabi Ibrahim. Wa ana isyaratu akhi Isya, saya ini adalah isyarah kabar gembira dari adik saya ini Isa. Dan Nabi Muhammad bilang, dan saya waro'at ummi hina waladatni nuran adha'a bihi gusuri Syam. Dan beliau ini bilang, kalau saya mau dilahirkan, detik-detik saya dilahirkan, saya melihat cahaya keluar dari rahim ibu saya hingga menembus ke langit ketujuh. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Jadi yang kita duduk di sini, yang kita banggakan itu adalah manusia yang luar biasa, yang spesial datang kepada diri kita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibadallah. Maka dari itu kita harus gembira, Allah, kita punya nabi ini yang bakal nyelamatin segini banyaknya umat, jutaan, ribuan juta umat ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuman satu orang yang bisa nyelamatin. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita terakhir nih Bu. Dulu datang orang Yaman, orang Badui. Ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang nanya, ya Muhammad, mata sa'ah. Ini orang bilang, wahai Muhammad, kapan hari kiamat datang? Nabi Muhammad bingung ini Bu. Ini orang datang-datang nanya hari kiamat. Dijawab sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'adatta laha biyaumil qiyamah, katanya. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Kata orang ini, ya Rasulullah, wallah ma'adattu laha bikathratis salah wala bikathratis zakah wala bikathratis siyam. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya enggak banyak puasa, saya enggak banyak sholat, dan saya enggak banyak zakat. Kata orang ini buat mempersiapkan apa? Hari kiamat. Saya punya 2 hal untuk mempersiapkan hari kiamat. Apa kata orang tersebut? Sesungguhnya saya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan saya cinta kepada engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik ibadallah. Ini Sayyidina Anas bilang, wallah, ana nggak pernah, kata Sayyidina Anas, bergembira dari saya lahir hingga saat saya tua nanti, tatkala Nabi Muhammad bilang, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau memang begitu engkau bersama orang yang engkau cintai, dan mudah-mudahan kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersamanya nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, poinnya kita hidup selalu menjaga silaturahmi. Jangan kita lupakan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita hidup atas pola pikir kita sendiri. Jangan, ibadallah. Semua kita hidup di dunia ini udah tercantum oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan rezekinya sekian, si fulan rezekinya sekian, si fulan matinya detik ini, si fulan meninggalnya detik ini, si fulan meninggalnya detik ini. Itu semua udah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya zaman sekarang rusaknya manusia itu ada tawar-menawar sama Allah Subhanahu wa taala. Tahu tawar-menawar, ibadallah? Kebanyakan nih kaum perempuan, ibu-ibu biasanya, ya, banyak tawar-menawar. Ibu-ibu bilangnya gini, ya Allah, saya udah taat sama suami saya. Ya, suami saya tiap hari udah mancing terus. Ya, pulang malam itu rumah udah saya kunciin. Saya udah taat, saya udah ibadah semua. Cuman rezeki saya cuman segini-segini aja, ya Allah. Nah, ini namanya tawar-menawar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah hamba, Bu. Kita mau digimanain aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hambanya. Kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita doakan semua di sini, ibu-ibu Allah panjangkan umurnya, bapak-bapak Allah panjangkan umurnya, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.